Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Hakim dengan NIM 642318191. Saya dari kelas 643B37. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk budget upah tenaga kerja langsung. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, bagi budget upah tenaga kerja langsung, ini juga tidak tersedia sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya, sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Diketahui data dari PT Makassari periode tahun 2018 sebagai berikut. A. Produksi barang X dan Y dilakukan melalui 3 bagian produksi. B. Rencana Direct Labor Hours atau DLH per unit barang dan tingkat upah. Bagian 1, barang X-nya 0,4, barang Y-nya 0,2, dan tingkat upahnya 20. Bagian 2, barang X-nya 0,2, barang Y-nya 0, dan tingkat upahnya 15. Lalu bagian 3, barang X-nya 0,4, barang Y-nya 0,2, dan tingkat upahnya 10. Selanjutnya, C. Rencana produksi mendatang. Pada periode bulan Januari, barang X-nya 70.000, barang Y-nya 34.000. Bulan Februari, barang X-nya 80.000, barang Y-nya 36.000. Bulan Maret, barang X-nya 80.000, barang Y-nya 38.000. Kuartal 2, barang X-nya 240.000, barang Y-nya 140.000. Kuartal 3, barang X-nya 230.000, barang Y-nya 127.000. Kuartal 4, barang X-nya 260.000 dan barang Y-nya 145.000. Lalu jumlah pada 1 tahun, barang X-nya 960.000 dan barang Y-nya 520. Nah, jumlah 1 tahun ini didapat dari total keseluruhan pada periode. Nah, untuk penyelesaiannya di sini sudah terdapat kolom anggaran biaya tenaga kerja tahun 2019 yang dimana pada kolom tersebut terdiri dari periode, lalu barang X, periode, DLH unit, total DLH, tingkat upah, dan jumlah. Lalu pada barang Y itu terdapat periode, DLH unit, total DLH, tingkat upah, dan jumlah. Lalu ada jumlah biaya tenaga kerja. Di sini saya akan menghitung pada satu periode saja, yaitu bulan Januari. Karena untuk bulan-bulan selanjutnya itu perhitungannya sama. Pada bulan Januari itu terdapat bagian 1, periodenya 70.000, DLH atau unitnya 0,4, lalu total DLH-nya 28.000. Itu dihasilkan dari periode dikali DLH atau unit. Jadi kayak 70.000 dikali 0,4 hasilnya 28.000. Nah, untuk hasilnya tersebut dimasukkan di kolom total DLH. Selanjutnya ada kolom tingkat upah, yaitu 20. Nah, lalu ada kolom jumlah. Nah, kolom jumlah ini dihasilkan dari total DLH dikali tingkat upah. Jadi 28.000 dikali 20 yaitu hasilnya 560.000. Nah, hasil tersebut dimasukkan ke dalam kolom jumlah. Nah, untuk barang Y, periode bagian pertama itu 34.000. Lalu DLH atau unitnya 0,2. Nah, total DLH-nya sama seperti barang X, periode dikali DLH atau unit. Jadi 34.000 dikali 0,2 hasilnya 6.800, itu dimasukkan di kolom total DLH. Untuk tingkat upahnya 20. Nah, kolom jumlah itu dihasilkan sama seperti barang X dari total DLH dikali tingkat upah. Jadi 6.800 dikali 20 hasilnya 136.000. Nah, hasilnya itu dimasukkan ke kolom jumlah. Nah, lalu ada kolom jumlah biaya tenaga kerja. Itu dihasilkan dari
jumlah barang X dan jumlah barang Y. Jadi jumlah barang X itu ada 560.000. Nah, jumlah barang Y-nya itu ada 136.000. Jadi hasilnya 669.000 itu dimasukin di kolom jumlah biaya tenaga kerja. Selanjutnya pada bagian 2 sama seperti tadi perhitungannya, cuman beda di angkanya saja. Jadi pada bagian 2 periodenya itu tetap sama 70.000. DLH atau unitnya 0,2. Total DLH-nya itu 70.000 dikali 0,2 hasilnya 14.000. Nah, tingkat upahnya 15. Untuk jumlahnya 14.000 dikali 15 hasilnya 210.000, lalu dimasukkan di kolom jumlah. Nah, untuk barang Y periodenya itu kosong, jadi di strip saja. Nah, untuk jumlah biaya tenaga kerja barang X tambah barang Y. Nah, jadi 210 ditambah karena itu kosong, jadi kita masukin langsung 210 di kolom jumlah biaya tenaga kerja. Nah, pada bagian 3 periodenya masih tetap sama 70.000, DLH unitnya 0,4. Nah, total DLH-nya 70.000 dikali 0,4 hasilnya 28.000. Nah, tingkat upahnya 10. Lalu jumlahnya 28.000 dikali 10 hasilnya 280.000. Nah, untuk barang Y periodenya itu 34.000. DLH atau unitnya 0,2. Lalu total DLH-nya itu 34.000 dikali 0,2 hasilnya 6.800. Lalu tingkat upahnya itu 10. Dan jumlahnya total DLH dikali tingkat upah hasilnya 68.000. Nah, untuk jumlah biaya tenaga kerjanya itu jumlah barang X dan barang Y. Jadi 280.000 ditambah 68.000 hasilnya 348.000. Nah, di bawahnya itu ada jumlahnya yang kita jumlahin di sini, total DLH, jumlah dari barang X, lalu untuk barang Y-nya sama, total DLH, lalu jumlah dari barang Y. Nah, jadi untuk pada kolom jumlah tersebut total DLH-nya itu 70.000 didapat dari 28.000 ditambah 14.000 ditambah 28.000 hasilnya 70.000. Nah, untuk pada kolom jumlah di sini dihasilkan dari 560.000 ditambah 210.000 ditambah 280.000 hasilnya 1.050.000. Nah, untuk barang Y total DLH-nya itu 6.800 ditambah 6.800 hasilnya 13.600. Lalu jumlahnya itu 136.000 ditambah 68.000 hasilnya 204.000. Nah, jumlah biaya tenaga kerjanya itu pada satu periode bulan Januari dapat dari 696.000 ditambah 210.000 ditambah 348.000. Nah, hasilnya 1.254.000. Setelah kalian menghitung keseluruhan periodenya kayak pada bulan Januari, Februari, Maret, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4, di sini terakhir kita akan menghitung jumlah 1 tahun. Nah, jumlah 1 tahun itu didapat dari total DLH barang X, jumlah barang X, total DLH barang Y, jumlah barang Y, dan jumlah biaya tenaga kerja. Nah, total DLH barang X yaitu pada bulan Januari 70.000, Februari 80.000, Maret 80.000, kuartal 2 240.000, kuartal 3 230.000, kuartal 4 260.000. Nah, itu nanti ditotalkan hasilnya 960.000. Lalu dimasukkan di kolom jumlah 1 tahun tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah barang X, yaitu pada bulan Januari 1.050.000, Februari 1.200.000, Maret 1.200.000, kuartal 2 3.600.000,
kuartal 3 3.450.000, dan kuartal 4 3.900.000. Itu nanti ditotalkan hasilnya 14.400.000. Itu dimasukkan di kolom jumlah 1 tahun. Selanjutnya, total DLH barang Y. Pada bulan Januari 13.600, Februari 14.400, Maret 15.200, kuartal 2 56.000, kuartal 3 50.800, kuartal 4 58.000. Nah, itu di total hasilnya 208.000. Itu dimasukkan di kolom jumlah 1 tahun. Selanjutnya jumlah barang Y. Januari 204.000, Februari 216.000, pada bulan Maret 228.000, kuartal 2 840.000, kuartal 3 762.000, dan kuartal 4 870.000. Nah, itu ditotalkan lalu hasilnya 3.120.000. Nah, itu dimasukkan di kolom jumlah 1 tahun. Nah, terakhir itu ada jumlah biaya tenaga kerja. Pada bulan Januari itu 1.254.000, Februari 1.416.000, Maret 1.428.000, kuartal 2 4.440.000, kuartal 3 4.212.000, lalu kuartal 4 4.770.000. Nah, itu di total hasilnya 17.520.000. Untuk perhitungan selanjutnya, di sini juga ada kolom, yaitu terdiri dari bulan atau kuartal, X bagian 1, Y bagian 1, jumlah bagian 1. Lalu ada X bagian 2, Y bagian 2, dan jumlah bagian 2. Lalu ada X bagian 3, Y bagian 3, dan jumlah bagian 3. Lalu terakhir ada jumlah dari seluruh total bagian tersebut. Nah, di sini aku akan ngasih contoh pada 1 bulan saja, karena untuk bulan-bulan lain itu untuk perjumlahannya itu sama dan caranya itu sama. Jadi pada bulan Januari, X dan Y itu didapat dari total DLH yang pada kolom sebelumnya. Jadi pada bulan Januari, X-nya itu 28.000, Y-nya itu 6.800, dan jumlahnya itu didapat dari X plus Y. Jadi 28.000 ditambah 6.800, hasilnya 34.800, dan itu dimasukkan di kolom jumlah tersebut. Lalu pada bagian 2 itu masih sama, X dan Y-nya itu dapat dari total DLH. Jadi 14.000, Y-nya itu kosong, lalu jumlahnya itu jadi kayak X plus Y, jadi 14 tambah kosong ya 14.000. Jadi dimasukin di kolom jumlah. Nah, untuk bagian 3-nya, X-nya itu masih sama, dapat dari total DLH, dan Y-nya juga sama, dapat dari total DLH. Jadi X plus Y sama dengan 34.800. Itu dimasukkan di kolom jumlah tersebut. Nah, untuk jumlahnya itu jadi seluruh jumlah bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 itu dijumlah hasilnya 83.600. Jadi 34.800 ditambah 14.000. Enggak, deng. Jadi untuk jumlah selanjutnya 83.600 itu didapat dari jumlah pada bagian 1 ditambah jumlah pada bagian 2 dan jumlah pada bagian 3. Jadi 34.800 ditambah 14.000 lalu ditambah 34.800, hasilnya 83.600. Nah, untuk perhitungan selanjutnya seperti pada bulan Februari, Maret, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 itu sama pada kayak bulan Januari tadi. Nah, untuk terakhir itu tinggal jumlahnya. Untuk jumlahnya di sini tinggal ditambah. Contoh, 384 juta itu didapat dari keseluruhan X bagian Y. Jadi tinggal ditambahin aja. Nah, untuk selanjutnya itu sama. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf bila ada salah kata dan saya terlalu cepat untuk menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.